Hello guys, what's up? I'm Nancy Murph and now you're watching Cut Bray, Cut Hartin Bray. Sumpah gue excited banget karena ini adalah video pertama gue tentang Cut Bray, dimana gue bakal ngebahas yang namanya putus karena orang tua. Damn! Sebenernya gue tuh pengen videoin tuh sendiri, tapi karena gue pemalu parah, jadi gue minta sama temen gue buat nemenin gue nge-record ini. Langsung sambut aja teman gue, Gaza Aulia Arifin yang punya buaran. Gaza! Hai guys. Aduh Gaza, lu tuh siapa anjing? Aduh. Jelasin dong ke teman-teman gue, lu tuh siapa? Perkenalkan, nama gue Gaza Aulia Arifin, biasa dipanggil Gaza. 19 November 1994, Jakarta, asli Jakarta, cuma bokap nyokap nggak Jakarta sih. Toku juga. Bokap nyokap nggak Jakarta. Terus di rumah daerah Jakarta Timur. Kalau Instagram @gzlrfn, nggak usah di follow, nggak apa-apa, nggak mau terkenal anaknya soalnya. Nah guys, jadi sebelumnya itu gue bilang sama teman-teman gue kalau kita bakal ngebahas yang namanya sutup karena orang tua. Itu pedih banget, pedih. Gue pernah sih guys sebenarnya kayak putus sama orang tua. Gue punya cewek nih, mantan. Gue punya mantan nih. Mantan gue itu dia orang Aceh. Gila, gue sayang banget gitu. Jauh juga nih Aceh. Tapi kan tinggal di Jakarta. Oh iya. Asli tapi Aceh. Aslinya Aceh. Nah, gue kan orang Sumatera Utara kan, Medan. Di saat gue udah deket parah gitu, gue pengen seriusin nih cewek lah gitu. Terus gue ajak makan malam nih. Gue ajak makan malam sama keluarga gue, bokap nyokap sama adik gue. Terus gue bilang kan, ya ini cewek aku nih gitu. Anjing, pede banget, pede. Ketika itu bokap gue tuh langsung nanya, oh ini orang mana aslinya? Bokap gue langsung nanya itu cuy. Gue anjing, emang gitu sih, tapi kalau orang tua mah. Terus dijawab sama dia, orang Aceh. Oh, terus ya udah makan biasa, udah pas nyampe rumah bokap gue bilang, Apa tuh? Kak, kamu putusin aja deh kak, orang Aceh soalnya. Nah, emang kenapa? Gitu, gue bingung. Gue suka tapi kayak bokap lu sumpah. Itu langsung cuy, pas nyampe rumah gue buka pintu, doi langsung ngomong, sutupin aja, karena orang Aceh. Ya emang kenapa gitu? Gue bingung. Iya gak sih? Nah, itu agak-agak kurang reasonable sih. Asli. Tapi lumayan kaget sih gue. Ya udah. Nah, gue nunggu. Gue kayak gue udah gak dapet terus tuh. Sebenarnya gue pengen fight, tapi karena gue berpikiran umur gue pada saat itu gue tuh masih muda banget ya. Ya 20-an lah anjing, 20-an tuh kayak muda banget. Jadi gue berpikir kayak, ya udahlah, gue nyari yang lain dulu nih gitu. Explore, hunting gimana gitu kan. Gue hunting lagi, gue ketemu satu cewek nih, anak FTV. FTV John. FTV. Terusnya udah deket. Gue ditanya sama nyokap gue, kamu punya pacar baru? Gue gitu kan. Orang mana? Orang Padang. Kak, gak usah kak sama orang Padang. Orang itu gini. Mending kamu cari yang lain lagi deh. Gue bilang, ya kayak why gitu men. Kenapa harus disutupin lagi gitu orang Padang? Tapi kayak ketaker banget gak sih? Sebenarnya bokap nyokap lo tuh nyari yang kayak Batak juga gak sih? Kayaknya sih. Sebenarnya gue ngarepnya sama cewek Batak, kalau enggak ya Jawa gitu kayak nyokap gue nyet. Iya sih. Terusnya udah kan, gue sutup lagi tuh. Akhirnya udah nggak jadi juga. Sekarang jomblo ya gue. Jomblo biadab. Kalau lo ada nggak sih nggak? Wah, kalau ngomongin masalah sutup karena orang tua, sebenarnya alasan ini klasik sih ya menurut gua. Tapi ini menurut gua termasuk hal-hal yang membuat gua putus, apalagi sama mantan gua yang terakhir. Kebetulan kan gue ini orang Jakarta, tapi bokap itu Sumateraan, Palembang. Oh, Sumatera juga. Jiwa-jiwa laki Sumatera liar. Para animal yang pengen dianggap sebagai raja. Gila. Terus gimana? Terus bokap Palembang, nyokap tapi Jawa, Jogja. Oke. Nah, terus anyway nih sedikit ya nih cerita dulu. Maksudnya mantan gua bisa bilang banyak lah. Tapi emang Sunda semua gitu, John. Terus kayak paling dari 20 cewek paling satu doang yang Jawa gitu. Kan gue itu pacarannya pas LDR sama mantan gue yang terakhir nih. Jadi pas gue balik sekali tuh gue sempetin buat makan bareng bokap nyokap. Gue ajak nih mantan gue. Makan bareng kayak gue waktu itu. Oke, terus mirip ya. Mirip. Emang setelannya gitu kayaknya sih. Terus gue makan
ditanya lah, gue udah briefing tuh di mobil pas sama mantan gue. Gue udah briefing, gue bilang kayak gini. Gue bilang gini, nanti kalau ditanya mama atau papa, kamu ditanya orang mana, jawab aja orang Bekasi. Terus. Padahal mantan gue yang terakhir ini telak Sundanya, Jon. Oh, telak Banget. Terus gue kemek, bla bla bla, datanglah momen itu. Ditanyain tuh. Ditanya bokap, dan itu pas lagi nuang nasi tuh bokap sat gitu kan. Ini di restoran Padang ini. Oh, di restoran Padang. Padang ya, Padang. Terus lagi nangkuk nasi gitu, cetak tanya. Kamu orang asli mana? Mantap. Jawab mantan gua dong. Bekasi om. Padahal ngibul. Bekasi om. Tapi kan rumahnya di Bekasi, Jon. Oh iya bener. Rumahnya emang di Nggak salah, Bekasi. nggak salah. Iya, nggak salah. Bekasi om. Gitu. Tapi kalau mama papa asli mana? Iya. Wah, udah. Itu yang nggak ada di briefing lo kan? Bingung jawabnya. Ya udah, akhirnya jawab kalau mama Bandung, papa mana Cirebon apa gue lupa. Pokoknya Jawa Barat gitu kan. Bokap mukanya langsungnya sambil nuang nasi tuh. Nasinya kebanyakan ya? Enggak sih. Oh, enggak lah, sekali tuh. Aku mau dibalikin enggak masalah. Dan ambil satu dikeluarin lagi. Kagak sih. Cuma ya udah. Ya dari situ sih langsung baliknya gue habis nganterin mantan kelar makan, gue nganterin mantan gue balik ke rumah, langsung bokap gue bilang kayak orang Sunda lagi digituin. Kayak iya Pak, kan memang dari dulu gue tuh Sunda terus. Ya udah nggak apa-apa. Tapi selidik demi selidik baru-baru ini sih nyokap gue tuh cerita dari hari itu persis malamnya setelah makan. Jadi bokap tuh ngomong sama nyokap, katanya kayaknya nggak lama itu mah Gaza digituin. Gue baru tahu ini tuh baru-baru kemarin. Pokoknya setelah gue putus, gue cerita ke nyokap gue cerita tentang itu, dan nyata bener kan. Nah ujung-ujungnya intinya tuh masalah bokap sih. Bokap tuh kurang setuju sama yang Jawa Barat. Tapi selain itu alasan lainnya juga dia pengennya masuk Sumatrans juga, yang EKE Palembang juga gitu ya. Kayak bener-bener ya tau lah ya namanya Sumatrans ya, lu paham lah, bokap lu juga Sumatrans kan. Jadi kayak dia tuh pengennya punya anak mantu Sumatera juga. Lebih ke gitu sih sebenarnya. Tapi ya berhubung mantan gue orang Sunda semua, ya gimana anjing. Dan gue selera, bukan gue selera orang Sunda, tapi gue seleranya sama orang Sunda gitu. Dan belum tentu tuh orang Sunda selera sama gue gitu loh. Iya. Tapi emang nemunya gitu kan. Iya, tapi emang gue kebetulan ya lu tau lah Sunda tipikalnya yang putih, kan putih bersih. Gurih-gurih nyoy. yang kayak gitu pokoknya. Yang diseruput mamba. Iya, aduh. Pokoknya kalau nyari yang enak-enak tuh di Bandung. Iya, emang di Bandung enak. Contohnya Serabi. Mie kocok. Wah, gue suka tuh yang dikocok-kocok milkshake. Gue suka milkshake. Ya, intinya seperti itulah. Kayak bokap nggak pernah setuju kalau gue punya cewek orang Sunda. Iya sih, sebenarnya itu masih gue pertanyakan sampai sekarang, guys. Kenapa orang tua tuh masih kekeh dengan pendiriannya? Iya. Yang menurut gue agak kelewat jadul sih. Iya, kayak lu harus sama A, orang iya. A misalnya, kalau lu harus sama orang B, lu nggak boleh sama A, B, C yang lain gitu. Itu iya. Gue jadi bingung gitu kan. Parah sih, gue juga bingung kalau ditanya alasannya apa. Soalnya bokap sesimpel jawabnya, papa nggak mau. Udah. Itu dia. Ya udah, tapi gimana cing? Susah juga sih gue ngelawannya ya, tapi ya who knows sih, kita nggak pernah tahu lah ya, namanya jodoh ya kan. Ya, namanya tiba-tiba akhirnya bokap pikiran juga, oh ternyata orang Sunda oke juga nih buat anakku Gaza gitu kan. Nah kalau seandainya di posisinya seperti itu ya guys ya, lu tuh harus fight apa langsung ninggalin aja gitu? Gue orangnya sebenarnya fight. Lu fight? Gue orangnya sebenarnya fight. Ya tapi walaupun kayak fight, tapi gue tahu terakhir itu pasti ada batu loncatan, bukan batu loncatan, batu yang mengadang misalnya. Dan menurut gue itu batunya besar sekali gitu loh. Orang tua itu udah betul. Kayak wah sesulit itu, karena sekarang umur kita ya bisa dibilang sudah harus ujur agak ya. serius lah, Iya, harus jadi, agak serius. Jadi maksud gue adalah kita pacaran tuh kita punya target, kita punya goalsnya. Betul, ya nggak sih? asli, Nggak kayak dulu, betul banget. nggak kayak SMA, mungkin nggak kayak kuliah juga gitu. Kalau sekarang tuh kayak ya udah lu pacaran emang ada goalsnya, yaitu asli. menikah ya kan. Dulu mah tinggal buang tai macan. Iya anjing. Buang tai macan, astagfirullahaladzim. Jahat. Jadi ya gitu, pacaran itu goalsnya adalah nikah, dan pernikahan itu bukan tentang bukan tentang dua orang, tapi gimana cara menyatukan dua keluarga. Betul, itu dia tuh yang susah itu tuh. susah banget Jo. Dan itu sih menurut gua itu batu yang sangat besar yang susah banget gua daki gitu loh. Ya udah, jadi ya
gue flow aja sih, jalanin gimana. Kalau gue nih ya guys ya, gue tuh bakal dengerin orang tua dulu. Misalkan bokap nyokap gue bilang kamu jangan deket sama si A atau B gitu. Ya oke lah, udah pengalaman gue deket sama yang A sama B, jadi kedepannya gue gak bakal nyari yang seperti itu lagi. Gue pengen coba jalanin dulu karena gini loh, omongan orang tua itu adalah omongan yang terbaik untuk diikutin. Betul sih. Betul. Iya Itu gak bisa dibohongin sih. Jujur gue pernah nih guys ngebantah omongan orang tua dan gue kena balanya gitu. Iya. Parah. Gue juga pernah sih. Nah terus ya udah, karena gue pernah kayak gitu, jadi gue berpikir kayak ya udahlah, mulai saat ini gue ikutin omongan orang tua aja gitu. Ya, namanya juga hidup, John. Ya mau gimana gitu kan. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang samping. DKT. Goblok. Nah terus gue kemarin kan gue ngasih topik nih, putus karena orang tua. Terus gue bikin gimana tuh di Instagram? di Instastories gue. Oh, oke. Gue bikin tuh sebuah question. Misalkan ada di posisi lu pacaran setelah orang tua lu tahu, lu disuruh putus gitu. Di question gue minta sama teman-teman gue, apakah lu akan fight atau lu tinggalin aja dan gue ganti cewek atau cowok tapi dicap sebagai playboy. Oh, oke. Atau playgirl ya kan? Playgirl, anjing, Coba playgirl. lihat dong, Bang. Salah buka. Lihat cewek. Oh, bukan ya. Nah, jadi itu pertanyaannya adalah, Itu siapa ya foto di belakang namanya? Alisa Oh, udah iya. Apa punya kabar suami. ya? Udah punya suami. Iya. Baru nikah Congrats kemarin. ya, Alicia. Nah, terus banyak SMP. Oh iya bener tuh ada SMP Iya. Nah, terus ada yang ngebales. Ini gue pilih aja ya beberapa yang nggak seru. sesuai ya. Kirain yang nggak seru. Di sini ada yang bilang kalau posisinya kita pacaran lama terus ketemu sama orang tua dan ternyata nggak disetujuin terus langsung suruh putus. Ada yang bilang tinggalin karena mematuhi orang tua nggak bakal rugi, dan jika sudah jodoh insya Allah ketemu lagi. Itu yang gue pikirin sekarang sih sebenarnya. Iya. Benar sih, kalau emang kita kayak gimana ya, ujung-ujungnya akan seperti itu gitu. Betul. Ya benar sih, tapi benar. Maksudnya fight pun ujung-ujungnya ya jodoh juga bakal ke kita juga gitu loh. Maksudnya Kayak lagunya Afgan ya. Apa? Jodoh pasti temu. Oh iya, lupa gue. Oh iya. Lalu kurang nonton Iya. kurang nonton Dohsyut sih lu. Iya anjing. Dohsyut Apaan lagi anjing. Dohsyut anjing. Itu yang di Lalala. Enggak tahu lagi masih. Terus nih ada lagi yang ngomong, fight lah gila, WK. Lo harus bisa yakin ortu lu kalau emang pacar lu nggak begitu. Gue udah pernah. Lu pernah? Gue udah pernah tapi nggak bisa nih. Batunya tuh terlalu besar juga gitu loh. Tapi ya gue tetap fight buat ngedaki, walaupun gue tahu kayaknya nggak bakal sampai ujung gitu. Tapi gue orangnya nge-fight aja. Oke, nih next ada lagi nih Brian Hart nih. Ikutin aja kata ortu, mereka tahu yang terbaik buat anaknya. Kapan lagi bahagiain ortu selagi masih hidup? Betul, karena gini kan gue pernah dapet cerita dari nyokap gue, kebahagiaan orang tua itu ketika melihat anaknya pertama Lulus wisuda. Iya, betul. yang kedua sukses, Iya, betul. yang terakhir adalah Menikah. Iya. Gue setuju sih, Iya, setuju. tapi ya gimana gitu. Iya, maksudnya gue pengen respon dulu sih sedikit. Maksudnya Betul itu. dia bilang kan tadi kayak ya orang tua pasti gini gitu. Ya benar gitu loh. Orang tua emang punya pengalamannya gitu. Maksudnya dari umur, terus emang dia dulu pernah melewati masa yang kayak kita mungkin. Tapi ini terkadang suka nggak sinkron aja sama keadaan sekarang gitu. Mungkin dia dulu zamannya emang kayak gitu. Tapi zaman sekarang nggak mulu-mulu tentang orang tua gitu. Walaupun kita udah punya pengalaman, kita udah pernah fight, ujung-ujungnya kayak gitu juga. Tapi kan ya nggak tentang tentang bokap nyokap lu ngomong gini terus lu nggak ada fightnya gitu loh. Makanya gue selalu setuju di saat lu bilang fight, walaupun lu nggak tahu hasil akhirnya kayak gimana gitu loh. Yes. Iya kan, jadi fight aja dulu gitu kan. Kalau misalnya emang ternyata jodoh, yang tadi tuh orang pertama bilang, ya udah. Jodoh pasti bertemu. Anjing pales. Next ada Randy Andiva. Wah ini temen gue Australia nih. Ikutin kata orang tua, saya sudah menentang 2 kali alhasil hancur tuh hubungan mujarab. Promo masih berlanjut. Apaan sih kintil? Promo. Apaan sih Gak jelas anjing. Tiba-tiba masa promo masih berlanjut dapat potongan harga 50.000. Ye, goblok. Ini ada Nadine Arina. Tergantung alasan orang
tua gak suka karena apa, tapi gue sih akan dengerin pendapat ortu dan orang terdekat. Setuju sih. Setuju. Ini ada Dinda Erni. Akhirnya aku meninggalkan hubungan setelah 4,5 tahun demi orang tua dan anjing 4,5 tahun. Lumayan. 4,5 tahun itu waktu terlama gue buat ngegalauin si orang Aceh. Gue jadian setahun tapi galaunya 4,5 tahun, kan anjing ya. 4,5 tahun kalau anak itu ntar lagi mau SD udah. Iya. 1,5 tahun Susunya udah TK. enfakit lagi. Oh iya udah TK tuh. Udah TK lagi belajar nyulam kalau nggak salah di sekolah. Lagi belajar nyulam gitu. Sampai ini ya, sampai belajar mozaik. Iya. Mozaik. Iya, udah hampir kayak gitu itu Alex 4,5 tahun ya. Aduh. Sabar ya guys. Itu harus sabar banget sih. Parah ini 4,5 tahun mayan. Terusnya ada Om Boy lagi nih. Emang 1 bulan pertama ibunya nggak tahu ceweknya. Apa baru dikenal setelah 4 tahun pacaran gitu. Ya kalau menurut gue sih mungkin karena dia udah tahu nih kalau misalnya dia nggak bakal diterima sama bokap nyokapnya dia, jadi dia kayak Backstreet gitu. Anjing Backstreet zaman kapan ya? Zaman kita SD anjing Backstreet. Cowok. Enggak, ini yang cowok. Anjing culun anjing. Ngapain anjing masih Backstreet? Trouble itu di situ gitu. Jangan, itu yang bahaya sebenarnya. Kita tuh sama orang tua tuh harus lebih terbuka. Iya. Semakin tua kita harus semakin terbuka sama orang tua. Jangan semakin menjauh, ntar lu malah makin gak jelas gitu. Soalnya di saat lu lagi keadaan paling terburuk, rumah tuh selalu ada, Jon. Betul banget. Apalagi orang tua. Betul banget. Harusnya kayak gitu. Harusnya seperti itu. Cuma ya kita nggak pernah tahu juga sih orang tua yang lain kayak gimana. Iya sih. Ya kan? Kalau kita orang tua kita mah welcome aja. Welcome parah. Terus ada lagi nih, Jody Himawan. Gue banget gak sih? Tapi yang jalanin itu lo bukan ortu, keep fight. Kata dia keep fight. Ini bener juga. Cuman ya balik lagi, tadi kita jelasin di awal. Kalau batunya gak bisa... Iya batunya gak bisa lewatin ya. Ya udah, mau gimana gitu kan. Ali Rumadi, DP-in. DP naon anjing. Ali Rumadi ini anjing. Si Ali. Iya, Ali Pro. DP-in, DP-in maksudnya di DP itu kali buang tai macan. Kurang aja. Ngaco. Anjing, mulai bandel anjing, dulu dia bebat anjing bocahnya Ali Pro. Lu lamaan di Jakarta, Jon. Lalu berubah deh. Lanjut nih, guys. Ada Irana Ina. Katanya tergantung hubungan serius atau sans. Hubungan serius atau sans tuh gimana gitu, guys? Itu anak SMA ya? Apa SMP? Kayaknya lebih tua dari gue sih. Gue gak tahu nih, lupa. Oh ya maaf kak. Ya intinya ya kalau zaman SMA atau kuliah sebenarnya masalah serius atau enggaknya sih ya itu balik lagi ya pacarannya kayak gimana modelannya. Cuma ya balik lagi tadi kita bahas juga masalah umur kita sekarang tuh kayaknya pacaran tuh udah mulai emang agak-agak arahnya ke serius. Tapi kalau gue guys, gue tuh yang namanya gue pengen pacaran pasti gue pengen serius. Oh yoi. Gak pernah gue pengen sans. Pacaran sans tuh ups gitu. Gue gak ngerti pacaran sans tuh apa. Itu bukan pacaran. Kalau pacaran sans jatuhnya bukan pacaran. Kalau mau sans sih mending gue cari cinta satu malam. Iya makanya maksud gue pacaran sans tuh jatuhnya bukan pacaran tapi ini ngeteng apa itu ngeteng ngebolang thank you ngebilang thank you. Next ada Rifki Antariksa, terus dia bilang pacaran 7 tahun emaknya datang ke rumah minta putus, akhirnya Backstreet anjing. Gimana nih? Main blowing. Wah parah. Sempet kaget gue denger. Emaknya datang ke rumah setelah 7 tahun, emaknya datang ke rumah lu gitu. Datang ke rumah lu terus nyuruh lu putus sama nih cewek. Speechless gue. Aduh, speechless gue nyet sebenarnya. Iya. 7 tahun sih pacaran. Tapi emaknya nyamperin. Anjing itu gokil sih. Maksudnya gila 7 tahun nih. 7 tahun tuh SMP SMA sama SD. Tadi ada 4,5 tahun. Itu udah nyamain waktu galau gue sama si orang Aceh. Ini 7 tahun, men. Anjing sih. Gila, lu ujung-ujungnya Backstreet aja. Lu nyicil motor itu lunas gitu. Enggak, tapi itu agak-agak gimana ya? Itu pasti yang larinya mungkin yang tadinya di bawah sans, ujung-ujungnya jadi serius, tapi enggak taunya saking seriusnya emaknya sampai mampir itu udah gokil sih. Tapi Backstreet berarti itu fight jogat ya. Dia masih fight. Iya, masih fight bagus. Emang iya, kita fight-nya bagus, Backstreet-nya menurut gua. Backstreet-nya jangan. Kalau bisa kita harus terbuka kayak yang tadi gua bilang kan. Iya.
Next kali, gue sampai speechless. Parah anjing. Bingung. Kayak tok, assalamualaikum. Buka pintu. Kamu putusnya sama anak saya? Anjing. Lu mau ngapain gitu anjing? Kalau gue jawab, anak tante yang mana ya? Saya siapa? Ini saya di mana? Iya, pura-pura tidur aja. Ngintiau. Gokil. Hampir keceplosan gue. Lanjut nih ada Jaijul. Menurut gue tanyain dulu kenapa orang tuanya gak suka sama si ceweknya. Ya bener sih, karena kita semua itu butuh yang namanya kejelasan. Kalau seandainya kita tiba-tiba disuruh sutup terus gak ada kejelasan gitu ya mau gimana sih. Iya. Tapi termasuk alasan bokap lu yang kurang reasonable tadi sih menurut gua hampir ya. Hampir sama. Ya walaupun tetap ada omongan dari bokap lu, cuma ya benar juga sih. Bisa. Itu tandanya lo masih mau fight. Dan ternyata kalau misalkan alasan itu bisa diperjuangin, ya kenapa enggak gitu. Iya. Tuh ya. Setuju. Promote dong ngentito. Malah minta promote. Lau, siapa itu tadi? Apa Promote. Exerhina anjing, Iya, namanya apaan Exerhina. sih lu promote? Hah? Berkata apa anjing? Mending lu promotin gue deh abis Iya. ini video tayang nih lu promotin gue. Iya. Ini buat Abang Marfi nih. Tai bacot. Bacot. Langsung lanjut lagi ada Rafli RK. Tetap lanjut bang, bokapnya cewek gue kagak suka bang sama gue, tapi gue awet-awet aja pacaran 5 tahun. Bokapnya Ceweknya dia nggak suka sama dia nih. Oh anjing. Berani juga ya. Asli. sih turun down asli. Jatuhnya Lau tuh YOLO. Promote duka anjing sih anjing. Masih ada gitu yang minta promote. Gua yang dipromotin. Kenapa gue promotin lu? Gue bukan siapa-siapa gitu loh. @gzlrfn. Siap. Jangan di-follow. Di blok aja. Oh ini ada nih. Namanya Riz dan Yoka. Sebenarnya mantan gue yang nyerah berjuang karena dianya mau dijodohin. Ya? Oh jadi dia tuh punya iya, cewek. iya. Dia punya mantan nih. Mantannya tuh berhenti berjuang sama dia. Iya, soalnya Karena si ceweknya mau dijodohin gitu nih. Wah, itu Alex sih. Ya gimana? Itu mah udah relain aja gitu loh. Kayak lu berjuang. Kalau dalam hubungan tuh harus dua-duanya berjuang gitu ya nggak sih? Iya. Bener sih. Iya bener setuju gua. Tapi I feel so sad mendengarkan itu. Why? Kayak gimana ya? Kayak lu udah berjuang, lu udah fight, lu udah menjalankan dengan cewek atau cowok pasangan lu itu lah ya. Tapi ujung-ujungnya pasangan lu siap untuk dijodohkan tuh Alex sih. Kecuali kayaknya ya orang Arab jangan nih. Oh biasanya tuh orang Arab sama orang Arab. Iya, soalnya kalau lu udah pacaran sama orang Arab tapi lu nggak ada keturunan Arabnya asli atau lu Kristen, Apalagi itu udah fix. Apalagi itu anjing. Ibarat kata lu ketemu batu, ternyata batu itu bagian dari benteng Cina. Wow. Makan tai. Udah, lalu ngelewatin benteng Cina udah capek, men. Apalagi lu tembus gitu, nggak akan bisa. Aduh. Nah terus ada nih gas. Apa sih? Jadi ada yang sempat cerita sama gue di DM. Oh. Katanya kalau seandainya ngejawab di question tuh kayak kepanjangan gitu. Oh sih. Ternyata bener panjang. Banget sokap Jon. Bismillah. Wah, ini fix. Bismillah. Ukti. Assalamualaikum. Bismillah. Kalau menurut gue ya, kalau masalah pasangan kita nggak disukain sama orang tua kita, cara simpelnya adalah kita cross check dan introspeksi diri. Dan coba untuk ngobrol from heart to heart, anjay. With who? Sama orang tua. Oh. Nah, itu bener loh. Iya. Kita tanya kenapa bisa nggak suka karena apa gitu. Pasti ada sebab kenapa. Sadar atau tidak, pasti ada. Tidak mungkin tanpa alasan begitu saja kemudian orang tua menjadi tidak suka. Ini pengalaman aja sih. Iyalah. Tapi iyalah pasti. Terus dia nambahin nih. Jika ingin fight, mempertahankan simpelnya adalah ngobrol sama pasangan dan jangan memposisikan siapapun bersalah. Karena jika jodohnya sampai menikah pasti bakal berbuntut panjang banget. Anjing. Gua tahu ini orang jatuhnya curcol. Iya. Menurut lo gimana, guys? Gimana ya? Gue sih nggak mau banyak ini dulu ya. Maksudnya sepanjang tadi dia cerita yang lu bahas tadi, kayaknya sih ya memang kayaknya
agak sedikit complicated, tapi dia mencoba untuk tenang sih buat mencari solusinya, walaupun Betul. kayaknya ujung-ujungnya agak-agak sakit juga sih yang dia rasa. Ujung-ujungnya sakit, asal jangan awalnya ya. Ih iyalah, nggak ada John yang awal sakit. Enak dulu ada enak sama sakit bareng Enggak kali. lah, kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Iya, itu pasti. Kan? Oh, Maksud pasti. gue itu tadi. Oh, iya, Tuh, iya. lagunya Jamrut. Anjing. Mancing anjing. Untung gue jago ngelem. Ali, jangan ditiru guys. Terus kata dia lagi nih, jujur sama diri kita, jujur sama Allah, insya Allah dimudahkan. Wih, kalau apa sih gue? Tapi bener sih kalau memang ada hal buruk dari pasangan, orang tua jauh lebih peka loh. Kalau kita kan pakai nafsu sayang sama pasangan. Enggak, Oh, gue nggak pernah. Gue nafsu, cuman nggak parah-parah banget. gua nafsu aja nggak ada sayangnya. Kebalik, maksudnya gua nafsu untuk menyayanginya. Oh gitu. benar, bisa. Tapi kalau untuk nafsu untuk birahi aja, Wah, itu pars gitu. Jangan. Kalau kita kan pakai nafsu sama saya, tapi hati orang tua jauh lebih paham diri kita ketimbang pasangan. betul. Itulah Itu betul. kenapa gua ngikutin kata orang tua banget. Ya nggak apa-apa lah, gua nggak peduli bilang anak mami sebenarnya guys. Ya, tapi kayak yang ya. bilang orang tua itu rumah buat kita. Terus sih, benar-benar. Gue juga setuju. Tapi kadang-kadang ya balik lagi ke orang tua ya hanya menceritakan pengalamannya dia. Betul. Terus dia membandingkan itu, jadi ya nggak sepenuhnya benar sih menurut gua. Tinggal lu aja pilih-pilih menurut lu yang bagusnya mana. Karena sebenarnya yang mana. kita tuh punya jalan hidup masing-masing. Ya, ya. Ya lanjut nih, ada Dinda Erni. Aduh, sorry. Duh, aku sedih. Pas banget nih Kang, masalah aku. Waduh, pas banget. Pas banget nih pembahasannya. Aku udah 4,5 tahun berhubungan sama seseorang. Oke. Oh, ini yang tadi nih. Dia akhirnya nge-DM juga. Anjing serius banget, guys. Terus. Bahkan udah mengurusi souvenir, seserahan dan Anjing. lain-lain. Wah, deep anjing. Alik. Lama-kelamaan orang tua aku nyerah karena keluarga dari pihak laki-laki acuh dan maunya ngikutin alur perempuan dan tidak pernah tegas. Aduh, pengen jokat gue. Anjing sakit, sokap namanya sih. Aduh. Namanya Dinda Erni. Dindain, oh cewek. Kewes. Gajah Telereven ini jomblo. Bodo Buat amat kakak anjing. tahu adik. Terus sebenarnya tuh gue lebih notice di lama-kelamaan orang tua aku nyerah karena keluarga dari pihak laki-laki acuh. Ini sebenarnya yang bikin gue notice tuh dari cerita dia. Keluarga dari orang tua laki-laki Tapi acuh. acuh itu luas, John. Kayak gimana tuh acuh di dalam otak lo tuh? Acuhnya itu acuh emang acuh bodo amat. Cuek gitu. Iya, cuek. Atau acuhnya tuh kayak lu udah ngasih sesuatu. Jadi ini gini, maksud gue gini. Mereka setelah bekerja sama, maksudnya setelah ngobrol dan lain-lain nih dua keluarga ini, terus yang si A ternyata jawab ternyata si B nggak setuju karena acuh mendiamkan, atau emang dari awal dia udah acuh, paham gak maksud gue? Paham. Nah kalau dari awal udah acuh, ya lu udah salah injek 4,5 tahun tuh, lu udah salah injeknya terlalu dalam sih. Tapi kalau menurut gue sih, kalau udah ngasih souvenir, ngurus souvenir sama seserahan dan lain-lain, ya berarti udah ada. Udah jalan. Tinggal kayak apa ya? Kayak ibarat kata lo udah dipasing nih, depan gawang lo sendiri sama kiper. Nah, tinggal golin doang tuh. Nah, kayak gitu. Tinggal congkel ya. Tinggal congkel tipis. Anjing. Tapi ternyata kena tiang. Ini kena tiang, ini kena tiang. Tiangnya tiang dalam lagi. Waduh, yang dalam gol dong. Tetep gol. Kalau enggak tiang bendera. Yang bendera SMA. Anjing. Jauh banget. Jauh banget anjing. Ya, Aduh. sedih buat kakaknya, aduh sedih banget sih. Ini buat laki-laki ya. Gue sih sebenarnya cuek. Misalkan gue disuruh buat ngurusin yang namanya nikahan tuh gue cuek parah. Tapi Oh lu cuek? gue cuek men. Berarti lu dia, John. Jangan-jangan ini gue. Iya, lu gak boleh gitu. Sebenarnya itu dia udah mengkritik lu sih secara tidak langsung. Kok dia tahu? Jangan-jangan dia nyokap gue. Hah? Jangan Bisa jadi nyokap lu. Iya deh. Oh, ini fake akun nyokap gue nih kayaknya. Anjing. Nah, gue tuh sebenarnya itu cuek parah. Cuman kalau seandainya udah menyangkut pernikahan, ini suatu hal yang gak bisa dimain-main gitu. Iya, betul. Itu udah last step pacaran. Asli. Last step. Kayak apa ya? Kayak udah last banget, kecuali emang lu berencana setelah menikah
melakukan hubungan intim, punya anak terus lu tinggal, ya itu bisa lu ikutin acara ini. Iya kan, itu kurang ajar banget. Tapi ya kan enggak lah. Enggak lah, tapi kalau cowok-cowok, buat cowok-cowok nih, cowok-cowok yang nonton tuh jangan sampai lu udah meyakinkan satu orang wanita, tapi lu nggak bisa meyakinkan keluarga lu. Betul. Itu wah anjing banget sumpah, itu gue nggak suka sih orang-orang kayak gitu. Betul. Jangan sampai ada yang kayak gitu nih buat yang nonton nih, buat bray-bray gue nih. Iya, berarti jogetnya Backstreet sampai lu mau nikah itu alik, jangan. Iya. Jangan. Itu kacau lah, jangan sampai lah, pokoknya gue jijik banget gue orang kayak gitu, nggak suka. Apa sih anjing? Sama gue juga nggak suka sih. Terus ada lagi nih. Apa tuh? Aphrodite. Mungkin ya namanya itu. Aphrodite. Katanya gue pacaran 1 tahun, orang tua dia nggak setuju karena kita beda suku. Ih, gue banget. Terus ya, karena gue dan dia sama-sama sayang, kita masih memperjuangkan hubungan ini, walaupun nggak tahu nanti kedepannya akan sama-sama atau malah sia-sia. Anjing kayak quotes. Nge-tweet kali ya. But gue akan berusaha buat memperjuangkan semuanya. Bucinnya gue itu nggak bucin. Itu bukan bucin, itu fight. Itu fight. Baru namanya fight. Nah, kalau ini ya guys ya, sebenarnya gini, kalau menurut gue itu tuh mestinya lu kayak yang tadi Upras bilang, alangkah baiknya lu berbicara heart to heart dengan pasangan lu maunya seperti apa. Betul. Karena kalau kayak yang tadi gue udah bilang juga nih, apa cuy? Kalau misalkan berjuang cuman sendiri itu lebih sakit. Iya, dan percuma gitu. Nah, kalau sakit minimal bisa dibagi 2 lah ya harusnya. Ini kalau dibagi 1 doang lumayan sih. Oh, terus ada lagi nih. Oh, yang tadi buat Aphrodite ya, ngomong heart to heart sama pasangan lo dan tanyain dia maunya seperti apa. Betul. Jangan berjuang sendiri. Betul. Jangan berjuang sendiri, harus berjuang bersama-sama. Sedap. Gitu. Siap. Kalau menurut gue ya, sotoy juga gue anjing. Sokap. Marvi. Iya. Kenal gue. Kenal ya? Iya, bagus. Terus ada Lisa DWP. Lisa Dewi P. Anjing DWP anjing. Anaknya jazz banget. Bukan. DWP bukan jazz ya, tapi bukan. Dangdut. Anjing. Kan Dangdut Warehouse Project. Dangdut Warehouse Pantura. Oh iya, bisa jadi gitu ya. Terus katanya kalau untuk serius gue harus fight dengan hubungan itu. Karena kan kita yang jalanin. Kalau nurut sama pilihan orang tua tapi kitanya nggak nyaman, buat apa? Betul. Kebayang gak sih kalau tiap hari lo harus tidur dan tinggal sama orang yang lo aja gak ada rasa suka sama dia? Wah. Kalau buat tidur doang mah. Iya. Santuy. Iya. Kan tidur doang. Tidur. Kan? Udah bangun udah. Kalau kita kan suka traveling nih ya, udah kayak temen-temen traveling. Even itu cewek juga ya Rudi aja gitu di sofa kayak mana. Abis main kartu santuy. Iya, cuman kayak pas pengen tidur jauhan gitu tiba-tiba udah di sini. Ya udah sih, emang ada apa ya kan? Enggak ads apa-apa gitu. Iya, cuma kan ini konteksnya kayak mungkin tidur suami istri gitu. Oh, tidur suami istri. Gua sebenarnya gimana ya guys ya, gue nanggepin ini tuh kayak gue ada setujunya juga sebenarnya zaman Siti Nurbaya. Nurbaya kan ya? Iya, Siti Nurbaya yang jodoh-jodohan gitu. Jadi awalnya pasti kita nggak akan ngerasa suka. Tapi lu mesti tahu, cinta itu datang karena terbiasa, men. Jadi semakin lu sering sama nih orang, pasti lu bakal ngerasain sayang sendiri. Enggak sayang sendiri, tiba-tiba ada rasa sayang sendiri bakal tumbuh gitu. Dan bakal ada cinta juga nantinya. Betul. Iya, bukan cinta nantinya, tapi lebih ke semakin cinta nantinya. Nah, itu. Cuman alangkah baiknya kita menikah dengan orang yang kita sukai, karena insya Allah itu bakal berkah. Kan gitu. Iya dong. Gils, kayak bacot apa anjing? Jomblok anjing sama. Jombi. Itu sih sebenarnya. Udah ya. Udah cuma segitu aja. Nah, jadi kalau menurut gue ya, misalkan berbicara masalah putus karena orang tua, lebih baik itu fight atau kita mundur aja. Kalau gue melihat situasi di umur gue segini, gue bakal yang namanya fight. Karena menurut gue, kalau seandainya kita tuh harus melihat situasinya. Ketika kita umurnya udah di atas
ya 25 lah ya, Iya, 25 iya. itu kan udah yang namanya udah pasti bacot banget lah, namanya orang tua tuh pasti bacot banget, kayak ngomong kamu kapan mau nikah gitu. Ya, seenggaknya bukan bacot tapi sudah menanyakan. Udah menanyakan. Sudah menanyakan, Nah, ya. terus kalau menurut gue ya, kalau seandainya memang gue ada di posisi sekarang gue lagi jadian sama cewek, terus gue ngenalin sama orang tua gue, dan orang tua gue nggak suka, mereka bilang putus, gue pasti bakal batu sebenarnya, gue bakal fight. Gue bakal fight memperjuangkan hubungan gue, asal si ceweknya ini itu juga bisa meyakinkan kedua orang tua gue. Betul. Kalau seandainya gue nggak memperjuangkan itu, ya mau sampai kapan gitu gue sendirinya. Misalkan gue 30 tahun masih sendiri, ya udah gue tinggal beli ya, main judi, mabok-mabokan di situ dia, gue ntar lu main kapan-kapan ya kalau gue kayak gitu. Iya, Sabi. Gue sampingannya. Lu sampingan ya? Iya, gue main Oke, sampingan. Sabi. Nah, Kalau gue sih gitu guys, kalau lu Oke. gimana tuh? kalau menurut gue gini sih, gue setelah kesimpulannya tadi, menurut gue agak setuju sih sama si pernyataan orang terakhir tuh tadi siapa. Bener. Bisa. Iya, bener. Yang jalanin itu ujung-ujungnya kita. Itu sih sebenarnya. Kayak lu mau fight, entah lu mau mendengarkan orang tua lu, entah lu apapun yang akan lu lakukan. Tapi kalau misalnya lu tidak menjalaninya dengan nikmat dan senang, buat apa juga gitu loh, ya kan. Jadi ya dijodohin oke, menurut gua nggak pernah masalah untuk dijodohin, asal itu orang juga sesuai sama gua ya dijodohin gitu loh, dan si cewek pun merasakan hal yang sama sama gua gitu. Jadi ya dijodohin juga nggak masalah. Tapi kalau emang mau fight, enaknya fight adalah kita udah start duluan. Paham? Kita udah start mengenal dia duluan, dia juga sudah start mengenal kita duluan. Tinggal kita jalaninnya gimana. Dan benar kata lu, gimana cara pasangan kita meyakinkan orang tua kita. Kalau mau ngejawab pertanyaan masalah, balik lagi ke orang tuanya nanti seperti apa ya, kayak gitu. Aduh, tapi gimana sih ya? Kalau masalah hubungan nih, lu mesti tahu dulu hubungan lu tuh mau dibawa ke arah mana sebenarnya. Auto frame, Marvi. Sebuah hubungan lu tuh mau dibawa ke arah mana sebenarnya. Kalau misalkan emang dari awal lu udah menentukan hubungan lu pengen serius, ya kalau gua bakal cepet-cepet ngasih tahu ke orang tua gua sih sebenarnya. Cuman berhubung gua zombie, jadi ya lama. Oke guys, gitu aja react gua buat kalian. Ya sebenarnya cukup sedih lah mendengar cerita teman-teman tadi. Cukup sedih, tapi kita nggak mau kalian sedih-sedih, makanya kita ngebawainnya tuh kayak bercanda sebenarnya sih, agak bercanda tapi agak serius gitu. Karena sersan ya betul. Serius tapi santai. Sersan, Saik. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngerespon. Terima kasih juga teman-teman yang udah mau berbagi kisahnya sama gua di sini. Gua tunggu di cerita kalian selanjutnya, karena nextnya kita bakal ngebahas masalah cinta beda agama. Saksikan terus di Tungguin Gacang. ya. Oh iya, gue mau promosi dong. Oh iya, by the way ini temen gue narik dia salah satu bilangnya apa ya, podcaster atau apa sih? Iya, pokoknya gue sama teman gue namanya Cangga. Gue berdua bikin podcast namanya Gaceng, Gaza Cenggu ya. Gaza Cenggu singkatannya Gaceng. Please teman-teman, ini YouTube ya. Jadi nggak bisa kita ngomong terlalu vulgar. Itu Gaceng, Gaza dan Cenggu. Nggak, dikit aja lu ceritain Gaceng ini tuh bakal ngebahas masalah apa sih? Oke, jadi Gaceng itu hadir ya di podcast. Itu bahasannya tuh kayak ya udah sih pandangan-pandangan anak-anak Jakarta Timur, khususnya Jakarta Timur yang tongkrongan gue, teman-teman SMA kan, gue Marvi teman SMA. Ya, betul. Sama si Cangga juga teman SMA. Jadi ya cuma pandangan kita Jakarta Timur tentang hal-hal yang ada di Indonesia khususnya gitu guys. So guys, jangan lupa kalian dengerin podcast Gaceng. Spotify. Ada IG-nya nggak? IG-nya podcast_Gaceng. Follow, report spam. Wajib. So guys, gitu aja video dari gua. Jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification biar kalian gak ketinggalan tentang video-video gue yang bakal ngebahas masalah-masalah remaja di Indonesia pada khususnya. Gokil, dan jangan lupa di like ya, karena ini seru banget sih kontennya. Plus, kalau misalnya kalian ada topik-topik selanjutnya yang menurut kalian tuh bisa kita bawain ya gak sih? Betul. Itu bisa di komen langsung di bawah. Ya, langsung aja komen di bawah sini. Yup. So, stay tune on Cut Bray, Cut Hatin Bray. Yo. Dan gue Nantin Marv. Dan gue Gaza.
Kita caps duls. Bye bye.